Nah, bisa juga dia dulunya mengalami trauma ataupun pernah kena bullying, kena suatu tindasan yang berdampak pada kondisi psikisnya di masa mendatang. Karena menurut gue tuh nggak mungkin kalian tuh nggak buat salah. Kalau buat salah ya tinggal say sorry, udah gitu aja. Tapi kalian tetap perlu menjadi diri kalian sendiri untuk bersama-sama orang lain, dan gak boleh ada rasa takut, karena rasa takut tuh yang ada di kepala menghambat langkah-langkah kalian yang harusnya tulus menurut gue. Nah, sebenarnya yang bikin seseorang itu toxic relationship tuh apa sih menurut ilmu psikologi? Hai Nana, selamat datang kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad di Kicauan Mama. Kali ini gue mau ngebahas topik yang lumayan serius sih. Kalian pernah gak sih ngerasa berantem terus sama hubungan kalian sama orang lain? Mungkin kalian sedang berada di fase yang namanya toxic relationship. Toxic relationship itu sendiri bisa terjadi saat kalian sama pasangan, sama keluarga. Sebenarnya apa sih toxic relationship itu sendiri? Menurut ilmu psikologi, toxic relationship adalah hubungan dua orang di mana tidak adanya kekompakan dan adanya konflik yang terus-menerus terjadi dalam sehari-hari, dalam jangka waktu yang lama. Hubungan kalian sama orang lain menjadi tidak baik, adanya persaingan, adanya rasa tidak hormat, adanya rasa tidak saling menghargai. Mungkin kalian itu bisa lagi di fase toxic relationship. Nah, sebenarnya yang bikin seseorang itu toxic relationship itu apa sih? Menurut ilmu psikologi ya, yang bikin seseorang itu ada di fase toxic relationship itu bisa didasari dari pola asuh orang tua karena kurangnya kasih sayang. Atau bisa juga dia terdiagnosis gangguan mental yang tidak terdeteksi sejak dini, seperti bipolar, seperti mental illness, gangguan makan, ataupun gangguan yang lainnya yang belum dia sadari, tapi ternyata itu ada melekat di diri dia. Nah, bisa juga dia dulunya mengalami trauma ataupun pernah kena bullying, kena suatu tindasan yang berdampak pada kondisi psikisnya di masa mendatang. Nah, sebenarnya apa sih tanda-tanda kalian sedang berada di hubungan yang toxic relationship? Yang pertama, saling menghindari. Mungkin biasanya kalian menghabiskan waktu sama pasangan kalian, sama keluarga kalian, ataupun teman baik kalian. Dia tuh ngerasa senang bareng sama kalian terus, ngerasa perlu untuk ketemu kalian terus. Nah, saat ini tuh dia selalu menghindar tiap kalian ajakin ketemu. Nah, menurut gue itu salah satu tanda kalian sedang ada di hubungan yang toxic relationship. Nah, yang kedua, tidak merasa bahagia. Sebenarnya kebahagiaan satu orang dengan orang lainnya tuh nggak mungkin sama ya. Tergantung bahasa kasihnya, tergantung bahasa kasih yang harus kalian komunikasiin sama pasangan kalian masing-masing. Nah, tapi kalau kalian sudah ngerasa selalu drama, terus sampai muncul pertanyaan, kenapa sih kayak gini lagi? Kenapa sih Tuhan kok harus aku harus kayak gimana? Mungkin itu salah satu ciri kalian mulai tidak merasa bahagia, karena kalian sudah mulai memunculkan pertanyaan pada diri kalian sendiri, kenapa, dan bagaimana selanjutnya. Nah, bisa juga kalian yang dituntut terus-menerus untuk membahagiakan pasangan kalian tanpa adanya feedback dari pasangan kalian tersebut. Mungkin pasangan kalian cuek, mungkin pasangan kalian tuh tidak bisa memenuhi ekspektasi yang sudah kalian komunikasikan di awalnya. Dan sampai pada akhirnya kalian pribadi ngerasa nggak bahagia, terus muncul pertanyaan, bagaimana Tuhan sekarang? Aku harus kayak gimana? Aku udah nggak bisa apa lagi. Nah, itu adalah salah satu ciri kalian ada di hubungan yang toksik. Nah, tanda yang ketiga, hal yang kamu lakukan selalu salah. Sebenarnya manusia itu kan nggak mungkin ada yang sempurna ya. Kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan menurut gue. Nggak tahu menurut kalian semua ya. Tapi nggak ada manusia yang tidak pernah ngelakuin salah, dan nggak ada manusia yang selalu benar. Tapi kalau pasangan kalian selalu ngeritik kalian dalam melakukan suatu hal, selalu memberikan
cemooh, selalu memberikan komentar kalau kalian sedang mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin pada titik ini pasangan kalian tidak bisa mengapresiasi hasil kerja kalian, baik itu bagus maupun jelek. Menurut gue, bisa kok kita komunikasiin dengan baik untuk menegur seseorang, mau itu pasangan kita, mau itu keluarga kita, mau itu teman baik kita. Kalimatnya aja yang tinggal diganti, kayak, sayang bisa nggak sih kamu tuh kalau misalnya naruh anduk di tempatnya, itu kan akan jauh lebih terdengar lebih baik daripada kayak, kenapa sih lo naruh anduk tuh sembarangan banget sih, kayak gitu kan. Tergantung kalian tuh mau atau enggak ngeluarin kalimat positif yang ada di kepala kalian. Jadi keluarnya tuh positif lewat mulut dan didengar orang lain, itu pun akan membuat mood orang lebih baik gitu. Dan menurut penelitian juga, kalimat yang keluar positif itu akan jauh lebih mudah ditangkap oleh orang lain dan komunikasinya akan berjalan dengan baik daripada kalimat-kalimat negatif yang bikin orang kesel dan malahan kalau diingetin tuh jadi gampang lupa lagi. Jadi mendingan ngomong baik-baik. Nah, kalau pasangan kalian selalu menuntut kalian melakukan hal selalu baik dan kalian mulai ada rasa ketakutan untuk melakukan salah, bisa jadi kalian berada di hubungan yang toxic relationship. Karena menurut gue tuh nggak mungkin kalian tuh nggak buat salah. Kalau buat salah ya tinggal say sorry, udah gitu aja. Tapi kalian tetap perlu menjadi diri kalian sendiri untuk bersama-sama orang lain dan gak boleh ada rasa takut, karena rasa takut tuh yang ada di kepala menghambat langkah-langkah kalian yang harusnya tulus menurut gue. Nah, tanda yang keempat, kamu sudah tidak dihargai lagi. Kalian udah gak ada komunikasi, udah gak ada apresiasi satu sama lain, dan lama-kelamaan kamu kehilangan jati diri kamu sendiri. Dan kamu juga kehilangan harga diri kamu sendiri. Bahkan kamu udah gak ingat lagi kapan terakhir kali kamu dibiarin untuk ngambil keputusan. Jadi semuanya tuh dia yang jauh lebih dominan. Dan hubungan yang baik itu tidak boleh seperti itu. Semuanya tuh harus equal, harus tidak boleh ada berat sebelah, nggak boleh ada yang kamu lebih dominan atau dia yang lebih dominan. Semuanya harus sama rata. Kamu harus didengar dan dia juga harus mendengar kamu. Kamu harus menentukan keputusan, dia juga harus menentukan keputusan. Jadi kalian harus nyari jalan tengahnya dan balance semuanya. Saat kalian ngerasa hidup kalian sudah seutuhnya dimiliki oleh pasangan kalian, itu salah satu ciri toksik yang paling terlihat menurut aku. Terus tanda yang kelima, drama tanpa henti. Kalau kalian ngerasa berantem terus, beradu argumen, bertengkar, beradu pendapat atau apapun lah itu, sampai kalian lupa untuk membagi kasih sayang satu sama lain, itu berarti kalian sedang berada di hubungan yang toksik. Tapi nggak mungkin suatu hubungan itu terhindar dari yang namanya konflik. Tapi buat apa kalau konflik terus nggak nyari solusi? Buat apa kalau konflik yang kemarin belum diselesaikan tapi udah ditambah sama konflik baru, dan ujung-ujungnya kalian sama pasangan kalian sama-sama diam dan merubah perilaku satu sama lain. Itu adalah salah satu ciri kalian berada di hubungan yang toxic relationship. Oke, jadi itu kelima ciri versi Hainona kalian berada di fase hubungan yang toxic relationship. Kalau misalnya kalian sedang berada di fase tersebut, tolong mulai menyadari sejak awal dan memperbaiki. Kalian sama pasangan kalian perlu ngelakuin evaluasi diri masing-masing untuk berada di hubungan yang sehat. Karena hubungan yang sehat itu membuat kalian tumbuh jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan membuat kalian mundur dari step yang sudah ada dan kalian lalui. Oke, segitu aja.